Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my dear students from age A, B, C, D, E, F, G, H, and I. How is your life today? Are you okay? Yes, hopefully that all of you are okay, although maybe you are a little bit weak today, because of fasting of Ramadan fasting, but Bismillah, insyaAllah, for you the Muslim, will get some of the goodness in the future, okay, or pahala. Well, students, today we meet again in the English lesson, and we want to discuss about the review of soal-soal PAT or 2019, yaitu soal-soal yang telah disampaikan oleh Miss Tidar pada hari Kamis yang lalu. Dan kali ini kita akan membahasnya meskipun tidak seluruhnya karena soalnya banyak sekali, dan Bu Guru pada kesempatan kali ini hanya akan membahas 15 soal saja. Well, student, but before we start, it's better for us to say basmalah for you the Muslim, and please for the other religion, it's up to you according to your beliefs. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Well, yesterday was the 2nd of May 2021, and yesterday we celebrated the educational day. Okay, did you follow the ceremony from YouTube? Okay, I hope so that some students and we, all the teachers, followed the ceremony of the educational day yesterday. Okay, we hope that day will give us spirit. We must remember, Jadi pertama ini saya akan memberikan dulu, seperti Budiah Pitaloka yang selalu sampaikan anak-anak kepada kami para guru, bahwa di dalam kami menyampaikan materi itu materi penting, namun lebih penting lagi adalah pendidikan karakter, karena kita selama 1 tahun hampir tidak saling bertatap muka di kelas. Baru kemarin dicoba dengan hanya beberapa jam, yaitu 2 jam saja. Maka penting artinya bahwa bagi siswa itu mendapatkan semangat dari Hari Pendidikan Nasional yang kita peringati kemarin, bahwa para pelajar itu merupakan penerus cita-cita para pahlawan kemerdekaan Indonesia yang mereka telah memperjuangkan. Roh dan jiwa, the spirit of our independence heroes, itu kami harapkan menjiwai anak-anak sekalian, meskipun keadaannya masih seperti ini, di mana kita harus belajar menggunakan media daring atau pembelajaran jarak jauh. Bahkan kemarin kita mengikuti upacara pun dengan menggunakan media daring, secara virtual. Meskipun ada beberapa yang ada di Jakarta dan ada di Solo dan di daerah-daerah lain secara perwakilan mengikuti upacara. Sekali lagi anak-anak, bahwa Ki Hajar Dewantara telah mengajarkan 3 soko guru pendidikan, yaitu bahwa ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Saya sisipkan dalam pelajaran kali ini bahwa anak-anak tetap harus memegang teguh tentang pendidikan ini, karena kita belum tahu ke depan itu seperti apa. Apakah kalian berharap bahwa nanti kita keadaan akan seperti ini terus? Tentunya tidak, Oleh sebab itu, anak-anak, saya ingatkan bahwa
di sekolah itu mengembangkan karakter-karakter, antara lain karakter ya melaksanakan peribadatan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, kemudian karakter disiplin, kedisiplinan, karakter tanggung jawab, karakter gotong royong, ini yang penting ya, karakter toleransi ya, serta karakter kehidupan ya tadi bergotong royong, bertoleransi, bertanggung jawab, saling menghargai antara yang tua dengan yang muda dengan yang tua, dan juga saling menghormati ya. Kemudian karakter tanggung jawab, saya mengingatkan kepada anak-anakku sekalian bahwa meskipun kondisi seperti ini, namun jangan dijadikan sebagai alibi ya, wong menterinya saja, bapak menterinya ya, itu tidak mengharuskan kita belajar ya, dalam tanda kutip ya. Namun ingat bahwa belajar itu juga penting, meskipun the way-nya, caranya ya pastinya berbeda karena kita belajar tidak bertatap muka. Oleh sebab itu, anak-anak, tetaplah tolong materi-materi yang kami sampaikan kepada kalian itu dihargai. Ya, disimak dari awal hingga akhir sampai selesai. Dan tugas-tugas yang ada di sana, pesan apa yang ada dari setiap pembelajaran itu, tolong ditindaklanjuti. Masih beberapa siswa yang belum mengumpulkan tugas sama sekali. Saya ketuk hatimu pada pagi hari ini ya, setelah kita memperingati Hari Pendidikan Nasional kemarin. Bagaimana rasamu? Misalkan anak-anak ini meminta tolong kepada adik atau kakak. Dek, tolong ambilkan bukunya kakak. Kak, tolong ambilkan bukunya adik. Sementara kakak atau adikmu tidak segera berangkat. Bagaimana perasaan kamu? Pasti kamu akan merasa kurang nyaman, jengkel. Ya, misalkan lagi sudah diambilkan, tapi cara mengambilkannya masih duncalke, dilempar misalnya. Nah, ini juga merasakan kamu pasti tidak suka. Oleh sebab itu anak-anak, tolonglah ya. Sekali lagi, Bapak Menteri kita tidak menganjurkan, tidak menekan kalian dengan belajar akademis. Ya, kita namanya ya, moto kita adalah merdeka belajar. Iya, merdeka belajar dalam artian bahwa pendidikan karakter itu jauh diutamakan. Yang namanya pendidikan karakter tadi yang sudah saya sampaikan tidak berarti terus bebas, merdeka. Sekarang kan pendidikan merdeka belajar begitu. Ya, sehingga nggak perlu dong belajar. Yang penting kan besok tahu-tahu naik seperti kemarin itu. Iya, begitu. Apakah kalian merasa bangga dengan keadaan seperti itu? Ya, itu kan bagaikan apa ya? Sesuatu yang kaleng begitu, ada tutupnya, mungkin bisa dibawa kemana-mana, bisa dibawa ke atas, bisa dibawa ke bawah, tapi tidak ada isinya. Ya, terus manfaatnya pastinya kurang bermanfaat dibandingkan kalau kaleng itu ada isinya. Sekali tempo, dibawa kemanapun, bisa dibuka, bisa diambil isinya, ibaratnya kan seperti itu. Isinya itu dibuka, diambil, dimanfaatkan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Misalnya kaleng itu isinya uang, kaleng itu isinya makanan. Ya, ibaratnya kan seperti itu anak-anak. Tapi kalau anak-anak tidak mengikuti pembelajaran, tidak mengerjakan tugas, bahkan ada tuh tetangga saya itu, tonggo itu anak-anak, belas garap tugas, baru satu. Nah ini saya ketuk hatimu, di mana rasamu? Ya, kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita.
bagaimana negeri ini kalau murid-muridnya itu kurang bertanggung jawab. Oke, anak-anak, ini yang terpenting. Nah, baik, mari sekarang kita akan membahas soal yang telah disampaikan oleh Ibu Titik Tidar. Akan kita bahas karena soal kelas 8 itu relatif tidak sulit dibandingkan dengan soal kelas 7, anak-anak. Kelas 7 itu vocabnya sulit-sulit. Ya, vocabnya sulit, kita harus ngajari dulu beberapa vocab yang ya, kalau dibandingkan begitu kelas 7 dan 8 jauh lebih sulit kelas 7 soal-soalnya. Oleh sebab itu, anak-anak kami minta untuk bisa mempelajarinya dengan senang hati, ya. Oke, mari bismillah kita awali. Ya. Pay attention to the items below. Let's discuss together. Ya, soal ini tidak urut anak-anak ya. Jadi dari 25 soal pilihan ganda, Bu Guru hanya mengambil 25 soal saja. Yang 10 soal Bu Guru menganggapnya tidak terlalu penting karena itu terlalu mudah ya. Kemudian soal yang matching itu nanti mungkin boleh Bu Titik Tidar yang membahas ataukah nanti Bu Guru lagi yang membahas ya. Dan kemudian soal urean nanti kita akan bahas pula dengan soal kita ganti dengan soal true false. Baik, kita mulai. Let's start. The text is for number 1 and number 2. The dialogue is between Lina and Dayu. Lina, hi Dayu. May I borrow your pen? Dayu, I'm sorry Lina, I can't. I'm using it to finish my assignment. I don't have another one. I have a pencil if you like. Lina, that's okay. I will borrow from others. Ya, dari dialog ini, apakah kalian mengalami kesulitan? Ya, saya garap tidak. Ya, kata me bolehkah? Buru berarti meminjam. Ya, kemudian kan berarti dapat. I can berarti aku tidak dapat atau aku tidak bisa, tidak boleh. Ya, I'm sorry Lina, I can. Maaf, aku nggak boleh. Karena apa? I'm using it. Ya, aku masih menggunakannya to finish my assignment. Menyelesaikan assignment adalah task atau tugas. Nah, di sini kata I'm using it, masih ingat? Menggunakan I subject, am to be, serta using adalah verb ing. Itu berarti menunjukkan bahwa pekerjaan itu sedang terjadi. I don't have another one. Aku nggak punya yang lain ya. Maka silahkan kalau mau ini pensil. Ya, dialog ini sangat simple. Kemudian pertanyaannya number 1, what does the phrase I'm using it? Phrase adalah ungkapan. Apakah ungkapan dari kalimat I'm using it and I'm using it to finish my assignment mean? Ya, apakah to show that Dayu is very busy? Menunjukkan Dayu sedang sangat sibuk? Saya kira kurang ya. Kemudian to show that Dayu is a diligent student? Oh, dia anak rajin tuh. Ya lagi menggunakan pulpennya begitu. No ya. To show that Lina doesn't have a pen? Ya, tidak juga. Maka the right answer is D. Yaitu bahwa to show that the action is in progress. Jadi menunjukkan am using. Ini menunjukkan sedang progress, sedang terjadi. I am, he is, she is, you are, they are, we are. Begitu ya. Ini ditambahkan verb ing, ini menunjukkan bahwa pekerjaan itu still in progress, yaitu sedang berlangsung. Tensesnya disebut sebagai present continuous tense atau still in progress atau still going on. Masih berlaku ya, begitu. Kemarin sudah pada menjawab. Jawaban kalian apakah sama dengan yang Bu Guru bahas kali ini? Oke, semoga sama ya. Berikutnya, what does the underline word? Apa yang di underline word di sini? Yaitu kata it in the dialogue above refer to. Merujuk pada kata apa? Gampang sekali. Yaitu the answer is a pen. Oke, gampang. Good. Now we come to question number 3. The text is for number 3 and 4. Hi Seth, do you have pets at home? Yes, I have a dog and a cat. Really?
Do they fight? Apakah mereka selalu berantem? Ya, berkelahi? No, they don't. They love each other. Each other berarti saling. Saling menyayangi antara dog dan cat. They like to eat on the same bowl. Bahkan makannya bareng dalam satu mangkok. That's awesome. Luar biasa. But sometimes the cat is, namun kadang-kadang the catnya, kucingnya itu bagaimana? Ya, ini ada kata kunci then, anak-anak. Masih ingat? Ya, ada kata kunci then artinya daripada. Maka berarti bahwa pelajaran ini membahas tentang kalimat perbandingan tingkat lebih atau comparative degree. Ya, ini pembandingan antara dog dan cat. Maka kadang-kadang the cat itu is apakah dominan saja? Bukan, ini kata sifat dominan, as dominan as, sedominan, the most dominant, paling dominan. Maka jawabannya pastinya bukan. The right answer is C, yaitu more dominant. Jadi lebih dominan kucingnya daripada anjingnya. Ya. The dog always lets the cat eat more food than him. Ya. Anjingnya malah ngalah ya, karena dia membiarkan kucingnya makan lebih banyak. Oke. Jadi sekali lagi ada kata than itu daripada, itu menggunakan more dominant. Tapi kalau kata sifatnya satu kata, maka menggunakan akhiran er. Misalnya apa? Smaller, bigger, older, younger, etc. Begitu ya. Oke. Number 4. From the dialogue above, we know that the dog is. Dari dialog itu kita tahu bahwa anjingnya itu bagaimana than the cat. Ya, apakah friendliest? Ya, friendliest, yang paling friendliest begitu. Kalau hanya dua, kita tidak bisa mengatakan paling ya. Kalau dua itu pembandingnya, maka kita harus mengatakan dengan lebih. Oleh sebab itu, jawabannya yang benar adalah more friendly. Kenapa bukan friendlier, Mam? Kok bukan yang D? Ya, kamu tahu bahwa friendly itu berapa kali mulut kita terbuka? Friendly. 2 kali. Kalau 2 kali itu berarti 2 suku kata. Kalau 2 suku kata berarti ya, 2 suku kata berarti menggunakan more. Nah, yang menggunakan satu suku kata, ya kita tahu tadi contohnya small menjadi smaller, big menjadi bigger, old menjadi older, cheap menjadi cheaper. Masih ingat? Okay, good. Next we come to number 5 and 6. The dialogue between Sehan and Tariq. Where were you at 4 p.m. yesterday? I was at my grandma's house yesterday. Did you come to my house? Yes, I did. I blah 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 on the door, but no one was at home. Of course, no one was at home. We were all at my grandma's house to celebrate her 17th birthday. Ya, masih ingat? Pertanyaannya di sini menggunakan did kata kuncinya. Did you come to my house? Kata si Tarik. Ya, berarti menunjukkan waktu lampau, ya, yaitu yesterday. Maka jawabannya harus menggunakan bab keberapa? Ya, bab kedua. Oleh sebab itu, di antara pilihan ini, knock, knocks, dan knocking, maka jawaban yang tepat adalah C, yaitu knocks, ditambah dengan akhiran ed. Ya. Sekali lagi, karena pertanyaannya did, maka jawabannya yang berakhiran dengan ed, karena ini kata kerja yang beraturan. Baik. Berikutnya, the word celebrate can be best replaced with kata celebrate. Ya, jadi kami berada di rumah pakai semuanya ya untuk merayakan ulang tahun beliau yang ke-70. Kata celebrate, merayakan, ini dapat diganti, can best replace dengan kata get. Kalau get itu mendapatkan, ya bisa sama dengan reach. Kalau pray, berdoa, hold, itu memegang. Maka jawaban yang benar adalah commemorate. Commemorate, yaitu memperingati atau merayakan.
Oke, diingat-ingat ya. Good. Next we come to number 5 up to number 7. Ya, ini teksnya masih ingat. Ada last Sunday begitu. Ini merupakan keterangan waktu. Rina, subjek, joined adalah aktivitas ya. Join a cooking competition at a cooking festival. She wanted to cook fried rice. She arrived at the venue at 8 a.m. and then prepared her cooking utensils and ingredients needed. At first, she thought she had brought everything, but then she realized that had left the salt in her kitchen at her house. She couldn't make delicious fried rice. What a pity, kasihan. In the end, she lost the competition. She felt very disappointed. Ya, paham ya cerita ini? Ya, cerita ini teksnya disebut apa anak-anak? Deskripsi. No, kalau deskripsi verbnya satu anak-anak ya. Di sini menggunakan verb kedua, yaitu apa? Joined. Kemudian apa lagi? Yaitu wanted. Kemudian arrived. Kemudian prepared. Kemudian lagi thought, berpikir. Verb kedua berasal dari kata think. Kemudian brought ya. Kalau had brought ini berarti past perfect tense. Oke. Kemudian realize, menyadari. Had adalah had life, ini juga past perfect ya. Dan she couldn't tidak dapat membuat nasi goreng yang lezat. Couldn't masih ingat berasal dari kata can. Oke. Jadi ini merupakan pengalaman si Rina mengikuti kompetisi memasak. Namun apa yang terjadi? Pada saat dia menyiapkan bahan-bahan makanannya, ternyata apa yang terjadi? Bahwa dia lupa untuk membawa garam. Masya Allah. Kalau lupa terus piye no? Masak enggak pakai garam ya. Ya, so yang pastinya ya dia merasa disappointed, dia udah mendiskualifikasikan dirinya, ya kan? Oke. Next we come to number 5. What is the best title for the text above? Apakah Rina's first experience at the cooking competition? Apakah itu menunjukkan kompetisi yang dia ikuti pertama kali? Bukan ya. Favorite food of the cooking festival dari Rina punya? Enggak juga. Rina special food at the cooking festival? Wow, spesial tidak enak ya. Ya, pastinya bukan. So, what is the right answer? Yaitu bahwa Rina's unforgettable experience at the cooking competition. Jadi, merupakan pengalaman Rina yang tak terlupakan pada lomba memasak ya. Karena tadi tidak membawa she had brought everything, but then she realized that he left the salt in her kitchen at her house. Dia tak membawa garam. Oke. Masak tanpa garam ya hambar ya. Berikutnya, what is the main idea of the second paragraph? Aduh. Sorry ya. Di sini second paragraphnya diawali dengan ini. She arrived at the venue at 8 a.m. and prepared her cooking utensil and ingredient needed. Ini ya awalnya. Jadi merupakan series of event di sini. Ini merupakan text recount, oke? Maka main idenya apa? Apakah Rina felt disappointed, merasa kecewa? Ya, bukan, itu paragraf terakhir ya. Rina came early at the competition. Menunjukkan bahwa dia datang awal-awal. No, kemudian Rina prepared all things well for the competition. Apakah dia menyiapkan dengan baik? No, pasti. Yang tadi ada yang dia lupakan yaitu membawa garam. Maka Rina didn't win because she couldn't make delicious fried rice. Ya, dia tidak bisa memenangkan kompetisi itu karena dia tidak bisa masak dengan lezat. Oke. The intention of the text is to. Intention adalah tujuan atau purpose. Di tujuan dari pembuatan teks ini untuk apa? Apakah to pursue, yaitu memujuk pembaca untuk mengikuti pergi ke cooking festival,
atau menginformasikan readers about Rina's hobby? Describe cooking festival? Pastinya no. The right answer should be retell the past event that happened to Rina. Jadi menceritakan ulang tentang past event, peristiwa yang terjadi di waktu lampau yang dihadapi oleh Rina. Oke, next. Ini masih ingat? Ya, tentang warning atau notice. Ya, soal number 8 and up to number 10. Ya. Warning, don't feed the animals. Ya, gampang sekali. Maka the purpose of the text above is to allow, itu berarti mengizinkan para pengunjung untuk tidak menyentuh hewan. Ya, mengizinkan untuk tidak menyentuh. Ya, ini kurang bagus kalimatnya ya. Yang B, remind the visitors not to keep the animals. Mengingatkan para pengunjung untuk tidak ya menjaga hewan-hewannya. Sedangkan yang berikutnya ya C, karena warning maka to warn the visitors not to feed the animal, itu yang paling benar. Number 9, where can we probably find the sign? Ya, paling gampang banget. Kita mungkin dapat menjumpai tanda ini di mana? Pastinya ya paling tepatnya mungkin ya di ini mungkin bisa, tapi lebih tepatnya yaitu ada di zoo. Good. Number 10. After reading the sign above, the visitors blah 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 feed the animal because it is very dangerous. Setelah membaca apa yang bakal terjadi, membaca ini warning ini, maka pengunjung, ya ini isinya yaitu merupakan models. Apakah must, should, maybe not, mungkin tidak. Ya, maka di sini pastinya adalah must not. Jadi setelah membaca warning di atas, peringatan di atas, maka pengunjung yaitu dilarang, ya seharusnya tidak memberi makan terhadap para hewan karena itu berbahaya. Jadi seharusnya tidak, must not. Ya. Next we come to number 11 and 12. Ya, barusan kemarin Bu Guru juga memberikan yaitu latihan tentang message ya. Udah dikerjakan semua? Belum, saya tagih terus pokoknya. Saya tak sabar-sabarkan ya. Ya. Dan ingat bahwa tugas ini tetap saya nilai anak-anak ya. Udah, pokoknya kesadaran diri ya. Ya, sedangkan untuk lagu, ingat saya lagi itu adalah nilai ulangan harian ketiga. Itulah mengapa Bu Guru membahas soal ini tanpa harus menunggu kalian mengumpulkan semuanya ya, karena Bu Guru sudah punya nilai ulangan. Beberapa siswa kemarin ulangan ketiga sudah mengumpulkan ya. Sekarang mari. Hey Rina, this is Wulan. Our group is going to do our biology assignment. Are you free this afternoon? If you are, please come to my house at 1 p.m. Arya and Nurul are coming too. Ya, 1 p.m. berarti pukul 1 siang ya anak-anak ya. Nah, mungkinlah suruh datang ke rumahnya teman kok jam 1 malam ya. Mau ronda, sahur gitu ya. Oke, tapi masih kemalaman ya. Mau apa ya? Rina diminta datang oleh Wulan ke rumahnya untuk apa? Yaitu mengerjakan assignment. Apa tadi assignment? Ya, task sama dengan tugas. Are you free? Sedang longgar nih kamu? Datang ya. Ya, sama Arya dan Nurul ya. Berikutnya, who is the message addressed to? Buat siapa tadi? Rina, siapa yang kirim? Wulan. Berarti buat siapa? Rina, gampang sekali. What will Rina probably do after reading the message? Lah, setelah membaca pesan ini, terus Rina mungkin akan ngapain? Maka Rina pastinya akan, ya, tidak akan mengerjakan tugas biologi sendiri. Tadi diajak barengan kok ya. Free Wulan from biology assignment. Ya, membebaskan Wulan dari tugas biologi. Tidak juga. Meminta Arya dan Nurul to come to her house. Tidak, ya, bukan ke rumahnya Rina, tetapi ke rumahnya Nurul. So the right answer should be D. Go to Wulan's house at
1 in the afternoon. Jadi pergi ke rumahnya Mulan pukul 1 pada siang hari, PM. Ya, kalau AM itu berarti in the morning. Ya, ke rumahnya Mulan untuk bareng-bareng mengerjakan apa tadi? Assignment biology assignment bersama Arya, Nurul, ya, dan Mulan. So how many students are there in the text? 4, ya. Okay, thank you. Now we come to the last text. It is about the descriptive text. It is about Sphinx cat. Yeah, my Sphinx cat is the only pet I have. He has a little hair, but is not totally hairless, as he has a piece over much of his body. His coat is often a warm camise. Yeah, my Sphinx is a normal cat proportion. I like his tail, although my mom says that it is like a rat's tail. I love his usual color varieties, including tortoiseshell, black, blue, lilac, and chocolate. He's really an amazing cat. Believe it or not, he's a very intelligent cat. He can respond my voice commands. He is really funny as well as my friends get a joke. I love him so much. I love my mother. So much as I love my mother. Ya, jadi si penulis mempunyai kucing yang bernama Sphinx dan dia sangat menyayanginya sama seperti dia menyayangi ibunya. Ya, mestinya ya tidak segitunya ya. Ya, mestinya tidak segitunya. Baik, kemudian ciri-cirinya, deskripsinya bahwa catnya mempunyai little hair, but it is not. Ya, rambutnya sedikit, tapi tidak benar-benar gundul begitu ya. Kemudian he has a pitch fuzz over much of his body. Ya, mempunyai pitch itu ya di seluruh tubuhnya. Dan his coat is often a warm camoise. Jadi bulu-bulunya itu ya yang menghangatkan camoise, yaitu kulitnya. Dan dia juga mempunyai tubuh yang proporsional. Saya sangat menyukai ekornya, meskipun my mom say bahwa it is like a rat's tail, seperti ekor tikus yang mungkin terlalu pendek begitu ya. I love his usually color varieties ya. Jadi lucu sekali nih kucingnya ini mempunyai warna-warna yang berbeda-beda, varieties, beraneka warna. Ya, ada yang warnanya seperti cangkang kura-kura, hitam, biru, kemudian lila serta coklat. Ya, benar-benar amazing kucingnya itu. Saya nggak percaya, dia itu kucing yang sangat cerdas. Ya, he can respond my voice commands. Ya, suruh kemana-mana dia bisa mau ya. And really funny as well as my friends get a joke. Memang kucing itu sangat lucu sekali, tergantung majikan atau tuannya memperlakukannya ya. Kalau memperlakukannya dengan baik, dia akan sangat sayang dengan majikannya. Do you have a cat too? Yeah. Okay, thank you. Now we come to number 13. What is the text intended to? Tujuannya untuk apa? Ya, karena ini deskripsi, pastinya adalah to, yang E, to describe the right Sphinx cat. Ya, kemudian kata camoise, closest meaningnya, makna terdekat dari kata camoise tadi apa? Yaitu skin, kulit. Ya. What will the readers probably do after reading the text? Ya, pembaca akan ngapain kalau setelah membaca teks itu? Ya, ini sering ditanyakan ya, yaitu keep Sphinx cat as a pet. Ya, merawat Sphinx si kucing tadi sebagai hewan piaraan ya, bukan a joke about pets, love their pets, believe that the cat is intelligent. Ya, jadi setelah ini, oh iya, merawat kucing itu baik, dia bisa lucu, dia sayang ya. Bahkan lucu ini, percaya nggak percaya, believe it or not, itu my son has a cat ya. Itu always wake him up every morning ya. Lucu itu ya.
Silahkan kalian punya kucing, tapi yaitu makanannya dan harus resian ya anak-anak. Well, thank you so much for today. I'm so sorry. Jadi sekali lagi yang terutama adalah pendidikan karakter. Saya ingatkan tadi, meskipun kita tidak bertatap muka ya, namun pendidikan karakter yang selalu Bapak Menteri ingatkan ya, bahwa Ibu Kepala Sekolah dan kami semua supaya tetap selalu ada. Kalau yang Muslim itu namanya berakhlakul karimah, ya berbakti kepada orang tua, kepada guru itu bukan dosa, melainkan adalah sebuah kewajiban. Melaksanakan tugas-tugasnya itu adalah pahala. Good luck for you all. Selamat melanjutkan pembelajaran yang lain. Semoga bermanfaat. Thank you for all. I'm so sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.